Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi المتعبد بتلاوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبعد. فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pecinta Al-Quran, hafizakumullah. Kita akan memulai dengan membahas buku tajwid pintar. Ini merupakan halaqah yang pertama yang kita bahas mengenai judul buku dan hal-hal yang terkait dengan buku ini. Mengenai judul buku, buku tajwid pintar. Kenapa buku ini kami beri nama buku tajwid pintar? Bagaimanakah penjelasannya? Buku tajwid pintar, kalau kita bahas dalam bahasa Indonesia, rasanya tidak akan cukup ya, atau tidak akan memadai untuk membahasnya dalam bahasa Indonesia. Tapi mari kita bahas dengan susunan bahasa Arab. Buku tajwid pintar. Ini kalau di bahasa Arab kan ya sesuai dengan susunannya sebenarnya bisa banyak. Tapi yang paling mendekati atau yang paling sesuai dengan judul buku tersebut, dua kata yang akan kita bahas. Yang pertama, Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiri. Coba kita lihat baris terakhirnya, Al-Mahiri. Kemudian yang kedua, Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiru. Kita lihat barisnya, Al-Mahiru. Yang pertama tadi Al-Mahiri, sedangkan yang kedua Al-Mahiru ya. Bagaimana kita memaknai kedua kalimat ini atau kedua jumlah ini? Yang pertama Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiri, yang kedua Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiru. Kalau kita artikan ya mungkin hampir sama-sama semuanya bermakna buku tajwid pintar. Nah, Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiri, berarti Al-Mahiri ini kembali kepada At-Tajwidi. Ya, berarti di sini yang mahir adalah atau yang pintar adalah tajwidnya.
Sedangkan yang kedua, Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiru. Al-Mahiru di sini kembali kepada kitab, bukan kepada tajwid. Berarti yang mahir atau yang pintar adalah bukunya. Yang pintar adalah bukunya. Jadi dari kedua susunan kalimat ini, manakah yang kami maksud dalam menamai judul buku ini? Tentu yang pertama, Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiri. Kami ingin menjadikan yang mahir itu, yang pintar itu adalah tajwidnya, bukan bukunya. Karena bukunya bisa saja salah, bisa saja dalam kekurangan ilmu, dalam kesalahan cetak, atau kekurangan saya dalam menyusunnya. Tapi yang kami maksudkan di sini adalah Kitabu At-Tajwidi Al-Mahiri, bermaksud yang pintar adalah tajwidnya. Jadi sepintar apapun kita, tajwid tetaplah teratas. Ya. Kalaupun kita yang membaca buku ini, khususnya buku tajwid pintar ini, kapasitas kita melebihi isi buku, berarti tajwid tetap lebih di atas kita. Ya. Seandainya pun kita masih pemula sekali dalam ilmu tajwid, lalu kita membaca buku ini, tetap juga yang pintar adalah tajwidnya. Kan biasanya kalau judul-judul buku lain, kenapa bukan buku pintar tajwid? Artinya bukunya memang pintar, bukunya membuat orang pintar tajwid. Nah, tapi kami tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya ingin tajwidnya yang pintar, sehingga dengan motivasi menjadikan kita mahir dalam bertajwid, ya, mahir atau pintar dalam ilmu tajwid, maka kita akan bersungguh-sungguh. Baik, kemudian hal yang kedua mengenai hal-hal yang terkait dengan buku. Ini juga perlu kita jelaskan sebelum menjelajahi isi dalam buku tajwid pintar ini. Karena ini adalah tulisannya kecil, mari kita perbesar. Hal-hal terkait buku. Yang pertama, buku ini terdiri dari 10 bab atau pelajaran yang terdapat 60 soal jawab tentang ilmu tajwid. Jadi hanya 10 bab saja atau 10 pelajaran saja. Yang kedua, buku ini berdasarkan pada Manzumah Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, dengan penambahan beberapa bab yang tidak terdapat dalam manzumah tersebut. Jadi kalau manzumah Tuhfatul Atfal hanya beberapa bab saja, bab makharijul huruf, sifatil huruf, al-waqfu wal ibtida, kemudian al-qat'u dan sebagainya, al-isti'adzatu wal basmalah tidak ada di situ. Jadi ditambahi sedikit supaya lebih lengkap. Tujuan kami menjadikan Tuhfatul Atfal ini sebagai dasarnya, selain memang Tuhfatul Atfal ini baitnya sedikit, kemudian mudah dihafalkan, tapi juga tujuan kami supaya kita selaku pelajar ini juga ada keterkaitan dengan kitab-kitab turas ataupun ya karya-karya ulama terdahulu, terkhusus lagi lebih dari 100 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, buku tajwid ini adalah berdasarkan riwayat Hafs dari Asim dengan jalur Syatibiyah. Ya. Ini karena memang kita membacanya seperti itu, ya, supaya insya Allah kami memang benar-benar apa yang kami pelajari ilmu tajwid dengan riwayat atau qiraat Asim, ya, riwayatnya Hafs, metodenya juga atau jalurnya melalui Syatibiyah,
supaya tidak tercampur-campur. Kemudian berikutnya, buku ini disertai dengan terjemahan Manzumah Tuhfatul Atfal. Ya, ada dimuat juga terjemahannya sehingga memudahkan pemahaman pembaca. Berikutnya, buku ini disertai contoh-contoh pada setiap pelajaran. Meskipun di banyak pertanyaan tidak terdapat soal terkait contoh. Ya, di dalam soal-soalnya nanti tidak menanyakan contoh, berikan contoh, tidak ada. Tapi tetap juga kami cantumkan contoh supaya ya menjadi semakin faham terhadap buku ini. Kemudian berikutnya, setiap pengajar atau pelajar buku ini sangat dianjurkan menghafal Manzumah Tuhfatul Atfal. Ya, karena memang kalau tidak menghafal hanya istifadahnya sedikit saja, agar dapat memahami serta mengambil faedah lebih. Tujuannya itu. Makanya dalam setiap kali mengajar, maka dari itu setiap kali mengajar kami juga menganjurkan atau bahkan mewajibkan para pelajar atau para guru bahkan untuk menghafal Manzumah Tuhfatul Atfal terlebih dahulu, baik secara bertahap, kemudian sekaligus, kemudian disimakkan dari awal sampai akhir. Kemudian ini juga sifatnya menambah semangat saja atau sifatnya bonus saja. Buku ini akan diperlombakan pada setiap tahunnya untuk menambah semangat para pelajar, ya. Karena memang di buku ini insya Allah ya, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawabannya. Nanti kita perlombakan supaya para santri, para pelajar di TPQ semakin semangat lagi belajarnya. Baik, itulah mengenai kenapa kami namai buku ini buku Tajwid Pintar, dan kemudian hal-hal terkait buku atau cuplikan isi buku. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.